kayak aku pengen deh jadi profesiku jadi biduan dangdut. Oh gitu. Gitu cuman pas nonton TV kayaknya susah, kan harus cantik. Suara udah nggak ada. Tapi kan cantik relatif, Ki. Ya tapi kan kalau jelek mutlak. Kenapa saya dipenjarain cuma gara-gara duit segini? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan-ponakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Orang yang sebenarnya sempat mengisi hari-hari Om Wen beberapa waktu belakangan, tapi ya terpaksa cinta kita berdua sepertinya kandas karena tidak disetujui oleh anak kedua Om Wen. Kita sambut Kiki Saputri. Om Wen. Kenapa? Pulsaku habis. Aduh, muka lu aneh semua ya. Oke, kita ngobrol sama Kiki Saputri di tengah kesibukan yang luar biasa sekali. Ki, makasih udah hadir di Om Wen ya. Sama-sama Om. Anak skena nih. Anak skena. Pakai baju uying. Karena lu pada kasih tahu kalau jangan pakai baju hitam karena ini kan setnya hitam. Tapi sebenarnya lu aman-aman aja pakai baju hitam. Apa emang? Karena kan sejajar bangku ya, jadi aman. Bangkunya orange, nggak kelihatan juga. Ki, iya, nih Om. mengawali karir sebagai guru, kemudian berubah jadi stand up komedian. Nih maaf nih, Adul apa kabar Ki? Tapi nggak apa-apa, Bang Adul sehat. Mana habis syuting bareng. Oh iya. Bang Adul. Dia kontennya kalau nggak salah mancing ya Bang Adul Mancing. ya. Terus dia ngajakin aku kan. Ayo Ki, konten mancing bareng, ajak bapak lu. Lah nggak pulang-pulang tuh bapak gua. Iya bener juga. Yang ada begitu bapak lu sama Adul mancing terus-terusan, akhirnya bapak lu mikir gini, kayak anak gua Adul deh. Bukan Kiki deh. Udah malah mirip. Iya bener. Hobinya sama, kayaknya iya sih. Iya. Cok, anak siapa dong kalau Bang Adul anak ayahku? Ya nggak tahu, jangan tanya gua. Mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin tahu keberadaan ayahku di mana, tolong ya. Bapaknya nonton sambil mancing. Lah gua bapaknya. Siapa lagi? Ki, sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam nih Ki. Sebenarnya cita-cita lu apa Ki? Katanya penyanyi dangdut. Waktu kecil pengen. Beneran? Iya, bener. Sumpah, karena kan tinggal di gang. Terus kan udah dekat sama lingkungan kayak hajatan kampung, pasti biduan dangdut. Nah aku tuh ngerasa kayak, oh biduan tuh selalu jadi cewek yang paling cantik karena dikerubutin laki-laki. Nah jadi kayak aku pengen deh jadi profesiku jadi biduan dangdut. Oh gitu. Gitu cuman pas nonton TV kayaknya susah. Cengkoknya kan keriting kan. Nggak bisa nih kayaknya. Cuma pas makin kesini kayaknya nggak mesti punya suara bagus atau cengkok yang keriting. Yang penting pantatnya keriting. Kalau lu kan emang susah kan. Iya bener juga. Sepi gitu-gitu. Sekarang nggak mesti. Coba. Hah? Coba dulu, coba. Sepi. Ya benar, keputusan lu tepat. Ya, lanjut. Tadi kenapa? Iya, kan akhirnya makanya pas dulu ngerasa pengen aja tampil di atas panggung. Mungkin emang udah banci tampil dari dulu ya. Cuman kan yang paling dekat adalah penyanyi dangdut yang aku tonton. Pengen. Nah, cuman mikir kan harus cantik. Suara udah nggak ada. Tapi kan cantik relatif, Ki. Ya tapi kan kalau jelek mutlak. Iya juga sih. Jadi sebenarnya masa lalu bukan masalah cantik kan. Kalau cantik menurut gua relatif, tapi suara. Oke. Sama aku bingung dulu. Nah, kenapa? Nentuin hewan apa yang buat aku pakai jadi nama grup aku. Emang harus gitu, harus ya. Kan ada trio macan, Iya, duo serigala. bener juga. Hewan apa yang cocok kira-kira buat aku nih? Apa yo? Duo binturong? Bukan. Gimana kalau duo marmut? Udah ada ya. Melani Ricardo mah. Siapa namanya? Boyen. Baru satu lagu udah hilang. Kemakan macan. Kalau duo terenggiling? Berarti aksi panggungnya tuh itu di atas panggung ya. Iya, jadi lu nggak nyanyi, lu nyari semut aja tuh. Nyari semut aja. Kan biasa panggung-panggung ada di hajatan tuh di kampung-kampung kan, pasti ada. Jadi problem lu masa lalu di suara sebenarnya. Suara. Oke. Ta.
Yuk. Ta 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 ta. Itu bagus. Yuk. Tara tata tara. Tara tata ta. Yuk. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Yuk. Ta ta tara. Nanti. Apa lu yang kaget? Apa lu yang kaget? Iya, kayaknya lu harus latihan sama Jok Riwil minimal. Iya kayaknya. Apalagi sekarang aku makin iri banget apa nyanyi dangdut Pak Wendy. Kenapa emang? Tahun-tahun pemilu, tahun-tahun biduan dangdut. Wow, nyayur itu kampanye, bener banget. Kalau lu bikin trio musang gimana? Ntar tampilnya di CFD. Iya, iya. Kan banyak kabel tuh ya. Iya, gitu. Musang bulan. Iya. Bener Iya, juga. Mulai cita-cita kapan, terus diakhirinya dengan keputusasaan itu kapan? Pas aku nonton Dede Lesti Kejora di The Academy. Oh, justru pupusnya ngeliat Lesti. Karena ternyata susah jadi penyanyi dangdut. Tapi kalau gue bilang ya, menurut gue ya, lu masih emang belum bisa jadi penyanyi dangdut. Karena memang kalau dari paras lu Dede Lesti. Tapi dari suara Dede Yusuf nih. Agak ngebas, tegas, bergaul dengan pejabat-pejabat. Katanya dia penyuluhan keluarga berencana. Iya. Tapi kalau lu KKBN. punya anak suatu saat nanti lu pengen anak lu jadi penyanyi dangdut, meneruskan cita-cita lu atau gimana? Jangan sih, Enggak. jangan ya. Why? Ya ternyata maksudnya kalau dulu kan mikirnya, cantik dikerubutin laki-laki. Kalau sekarang kayaknya aku gak bakal ikhlas deh liat anak-anakku dikerubutin laki-laki. Iyalah, jangan Iya. juga lah. Kalau alasannya cuma karena dikerubutin sih ya jangan. Maksudnya kalau emang punya suara yang bagus, kualitas vokal yang bagus, ya why Iya, not? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Betul. Iya bener. Oke Ki, lu kan sering banget yang namanya ngerosting pejabat, teman-teman artis. Pernah gak sih setelah lu roasting ada yang marah? Kalau beliaunya yang di roasting mah nggak pernah marah, karena kan kadang-kadang beliau yang minta. Oke. Emang sih pas lagi di roasting mah kan darah naik. Darah naik. Tapi abis di roasting elektabilitas naik. Wah. Viral. Iya, pastinya orang yang di roasting sama Kiki darah naik, tai turun tuh. Gitu kan. Nahan. Pernah gak sih ada yang maksudnya paling nggak menyampaikan, oke nggak marah lah, tapi kayaknya yang itu harusnya jangan deh Ki. Nggak pernah ada. Ke aku, kalau ke kru pernah ya. Kalau aku nggak ada. Oke. Kalau ke kru paling tolong dipotong ya. Gitu, Oh, tadi. minta diedit aja. Iya. Kalau itu aku- secara tayangan. Iya, tapi kalau aku mah nggak ada malahan. Sama sekali, beneran. Kalaupun ada, dulu pernah sebelum mau roastingnya. Jadi ada protokoler. Kan Oke, biasanya kalau pejabat itu suka betul. ada yang jagain ya. Ya. Itu tuh yang terlalu ribet menurutku. Oke. Jadi pernah waktu itu, ini aku cerita pertama kali di sini nih ya. Cuma di sini nih secara eksklusif aku buka di sini. Itu buat mancing-mancing penonton tuh. Iya. Padahal begitu dicek di tempat lain, ada nih. Ada sama ceritanya sama. Lu jangan begitu-gitu kayak Adul malah. Udah anggun Oh, iya, cewek oke. anggun. Oke. Pakai batako di kaki. Tebel banget. Daripada kata guru BEP, sepatu Iya, guru bener BEP. juga sih. Iya. Jadi pernah waktu itu diundang ke sebuah acara, terus protokolernya mungkin takut. Oke. Nah akhirnya pas mau kontrak, terus dia bilang, Kiki tanda tangan surat pernyataan ya. Kalau misalnya menyinggung siap dipenjarakan. Wah. Terus saya bilang, lah yang ngundang saya ke acara itu permintaan siapa nih? IO-nya atau yang bersangkutan? Ya permintaan Bapak sih. Lah kalau gitu kenapa saya dipenjarain cuma gara-gara duit segini? Iya. Kalau segitu boleh. Amit. Bercanda. Tapi mungkin emang kadang-kadang ada lah ya, maksudnya gue pun merasakan kalau misalkan kan kadang-kadang kalau misalkan kita diundang gitu, misalkan as a host, Iya. acara gathering lah apa Iya, segala macam, iya. kadang-kadang bosnya sebenarnya asik, tapi orang-orang di sekelilingnya tuh yang Bapak nggak boleh diginiin, Bapak nggak boleh diginiin, Bapak nggak boleh ketakutan, diginiin, bener. terlalu ketakutan ngejagain banget. Padahal mah Setuju. harusnya ya ngeblend aja, asik-asikan aja, namanya komedi. Komedian kan juga pasti punya apa ya? Batasan. Batasan gitu. Nah makanya aku langsung tanya waktu itu kan, Pak emang yang pengen saya datang siapa? Iya. Ya Bapak, ya udah kalau emang beliau pengen yang minta berarti beliau tahu kan Kiki Saputra seperti apa gitu. Kalau emang begini ya mendingan nggak usah, saya kayak di prank.
Ayo kita undang datang ya. Ngomong-ngomong, ditangkap gitu. Gimana? Kiki Saputri OTT. Operasi tangkap tangan. Iya. Kirain kaget. Oh, Tete. Kirain. Karena yang ngomong gitu kan orang yang lihat lo. Iya. Bukan lu lo. Terus juga pernah nih. Ternyata ya, kalau itu kan tadi permintaan si bapak, Ya. tapi mungkin panitianya yang takut. Kalau ini permintaan panitia, bapaknya nggak ngerti. Jadi aku pernah diundang. Nah panitianya mungkin tim-tim kantor itu pengen banget aku kan ngerosting si bapak ini. Nah bapak ini nggak tahu roasting itu apa. Bahkan mungkin nggak tahu Kiki Saputri itu siapa. Jadi biasa kan kita kalau datang pasti aku meeting dulu bareng apa yang mau disampaikan, apa yang gini-gini poin-poinnya. Pas meeting ketemu bapaknya, aku udah siap nyatet fakta-fakta kan, Pak. Apa nih fakta itu kan? Ini. Jadi Mbak nanti dramanya berapa orang? Hah? Kok drama? Gitu kan? Bukan Pak, saya dimintanya buat apa roasting. Sempat positif thinking, mungkin dia pengennya lapor Pak kali, diundang semua kan. Gitu. Enggak Pak, saya dimintanya buat roasting sendiri. Enggak, saya tuh maunya drama. Ini Mbak sama siapa? Ada manajer kan? Ini Mbak 1, 2, yang lainnya mana ini yang buat drama? Jadi miskom antara si panitia sama si bapak. Aku sampai ngasih lihat video roastingku kan. Pak, saya tuh pekerjaan saya begini nih Pak. Saya bilang gitu. Nah saya nggak mau yang ini, saya maunya kamu drama. Oh dipikir lu pagelaran Timun Emas kali ya? Iya, banyak orang, ada set. Iya juga ya. Terus akhirnya nggak jadi tuh Ki? Nah akhirnya kan ya sayang dong. Terus saya bilang gini, Pak tapi ini kan saya tuh sebenarnya saya single fighter di atas panggung. Tapi kalau Pak mau drama boleh bisa, saya sanggupin. Cuman budgetnya nambah gitu, nggak apa-apa. Ya udah, ini aku bikin skrip, aku panggil teman-temanku. Nah cuman pas di hari H, dramanya 5 menit, sisanya gue roasting dia. Duitnya nambah. Iya bener. Tapi dia happy banget, dia baru tahu kalau itu roasting ternyata. Dia nggak pernah nonton TV, nggak pernah tahu. Gitu. Ini pejabat berarti Ki? Atau orang? Salah satu petinggi di perusahaan pemerintah. Gitu. Ketawa-tawa. Kemana aja pengen drama aja lu. Udah tuh Angling Dharma aja. Kenapa lu nggak undang Kiai Raden Kian Santang ya harusnya diundang. Drama kolosal. Kan seru juga tuh di atas. Mohon maaf. Di ballroom kan nggak ada pohonnya Pak. Dia lompat dari mana ke mana, dari tiang ke tiang ya. Iya, dari tiang ke tiang bisa jadi kan. Tapi lu deg-degan nggak sih Ki setiap kali lu ngerosting orang-orang penting, entah itu pejabat atau bos-bos di perusahaan? Pasti itu mah nggak pernah hilang sampai sekarang. Makanya orang-orang suka kayak, Kiki kan udah sering masih deg-degan. Ya kan nih berurusan dengan ketersinggungan kan. Irisannya tipis banget, kalau nggak lucu ya pasti tersinggung. Nah itu yang bikin ngejaganya kata per kata harus benar-benar sesuai gitu, antara ngenaikin sama ngejatohinnya juga gimana caranya ada eskalasi. Dan makanya aku suka sebel banget kalau tiba-tiba diundang talk show. Tiba-tiba roasting dong gitu. Dia nggak semudah itu. Iya. Betul. Harus observasi dulu. Kita mana yang boleh dibahas, mana yang nggak boleh. Nggak sekadar kayak sekarang kata kalau jelek banget lo, kayak misalnya kan nggak kayak gitu kan. Iya. Banyak orang yang nggak paham sama itu. Lu observasi, lu menulis. Sebenarnya proses fullnya tuh seperti apa dari 0 sampai akhirnya jadi sebuah materi tuh apa sih fase-fasenya yang harus lu jalani? Kalau sebenarnya ya observasi dulu kan, cari fakta-faktanya dulu nih. Dari orang-orang terdekat si korban. Kalau misalnya beliau terkenal, kita tinggal cari di Google aja, kayak menteri-menteri kan banyak tuh, ya kan kasus-kasusnya. Dan prestasi-prestasinya. Itu. Prestasinya dulu diangkat dong. Jangan kasusnya dulu. Walaupun memang banyak kasus. Tapi kan terselesaikan. Iya, terus habis kayak gitu, itu juga roasting tuh nggak semerta-merta menjatuhkan, tapi tadi kita harus berimbang. Emang kalau beliau ada prestasi, ada sebuah kebijakan yang bagus, kita juga bahas gitu. Terus nanti dari situ barulah diolah jadi materi. Nah itu dari misalnya 20 fakta nih. Nanti kita akan kayak pilih lagi, kayaknya ini enggak deh, terlalu receh. Ini kayak terlalu bahaya. Disaring lagi gitu, terus nanti sampainya dihafalin. Bahkan makanya sekarang aku punya tim. Sebelumnya nasi. Iya. Maksudnya akhirnya sekarang punya tim. Dulu sih sendiri. Nah, tim lu fungsinya buat apa? Iya.
Selain ngabisin budget dong Iya. ya? Ya itu tadi misalnya kayak bantu observasi. Oh, oke. Karena kan dengan waktu yang juga udah makin kejar-kejaran, misalnya aku coba dapat fakta sini, nanti siapa tahu mereka punya berita yang mereka pernah lihat, pernah dengar, sama bantu mencabangkan komedinya. Oh ini bisa kesini nih Ki, gitu. Jadi Point of view-nya pasti berbeda kan setiap orang. Nah. Artinya makin banyak tuh materi lu. Ntar tinggal kalau udah dapat 20, oke gue butuh cuma kayaknya 15 beat dalam waktu 15 menit misalkan gitu. Ya udah berarti 5 dibuang. Nah, iya bisa kayak gitu. Nah, tapi yang bikin susahnya adalah stand up atau roasting itu harus materi nempel ke badan kita. Hafal. Bukan cuma hafal tapi nempel. Jadi orang percaya bahwa itu secara apa ya? Emosinya tuh dari kita. Contoh kalau Pak Wendy yang ngomong sama Kiki yang ngomong kan pasti beda. Beda. Makanya nggak cuma menghafal tapi kayak abis kita kumpulin nih, kita gabungin, itu harus aku susun ulang lagi dari awal yang kira-kira pembawaannya secara Kiki Saputri. Makanya nggak akan bisa misalnya tiba-tiba nih Ki, lu tinggal bacain aja, itu nggak bisa. Oke. Pasti akan belepetan di mulut karena kita kalau di istilah stand up itu dibadanin. Dibadanin. Iya. Oh, ditempelin lah. Iya, Nempel jadi di badan nempel di gitu. badan, Oh jadi- iya, gue juga punya temen stand up comedian, dia mau bikin materi dia sendiri terus materinya nempel di materi jokesnya nempel Iya. di badan, ketawa orang. Ketawa. Ketawa kok bisa? Ya karena kan dia print terus dia tempel di badan. Karena orang nggak usah ngomong orang udah ketawa karena kan udah baca. Karena kan orang udah baca. Iya, tolol gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Lebih ke tolol sih ya, nempelnya bener-bener nempel gitu. Iya. Tapi emang temenku juga ada gitu. Ada? Nulis materi, ya kan? Udah ada nih jokes-jokesnya nyari orang. Gue butuh nempelin badan. Oh udah pernah bikin materi. Masa butuh kehangatan dari orang tersayang nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. tapi aku sekarang ya semenjak nikah ya, kalau mau tampil stand up atau yang berat itu aku harus nempelin badan dulu. Stress release. Iya. Jadi kayak, Hairi. Makanya Hairi suaminya tuh doanya gini, aduh jangan sering-sering over dong. Ya sedemen-demennya kan kalau sehari misalkan 3 kali over ya lemes juga lah. Hairi lemes juga. Oh, berarti kalau yang ngebantuin tuh buat komedi tuh namanya kombut ya? Kombut, komedi body. Komedi body. Ada satu orang yang selalu dari zaman aku kompetisi Suca, namanya Yuda Brajamusti. Pasti itu emang temen yang tandem banget, Bang Yuda. Sampai sekarang masih? Masih sampai sekarang. Oke. Sampai mati dia pokoknya. Dan percaya nggak, Bang Yuda itu dia punya handphone iPhone 6. Sampai sekarang itu dipakai iPhone itu buat bantu aku ngebedah materi. Makanya dia mau jual 1 miliar. Karena adanya isi materi aku 4 tahun. Wow. Itu handphone 6 tuh iPhone 6 tuh maksudnya buat 6 acara yang berbeda. Bukan iPhone 6. Ini kan iPhone 11 nih. Seri 6. Oh, seri 6. Gua kirain iPhone 6. Ini acara ini beda-beda. Gua pikir Bukan. makanya harganya 1 M. Kalau jatuhnya kalau punya iPhone 6 jadi pinjol kan banyak. Bener juga. Oh, Kan harus ada iya. KTP foto begini. Iya. Lu sering roasting pejabat, oke, ya kan udah terkenal lah. Kiki Ratu Roasting gitu kan. Amin. Tapi kan berarti peluang lu, chance lu untuk kenal sama orang-orang besar itu semakin besar juga, ya kan? Tapi itu membuat lu jadi akhirnya besar kepala juga gak sih? Nah, aku tuh jeleknya, kekurangan aku tuh misalnya aku kenal sama seorang. Nah, aku tuh maintain untuk berhubungan baik yang deket banget tuh nggak bisa. Kalau emang misalnya kayak aku bersama Bu Susi, makanya aku kaget banget beliau-beliau ini mau datang ke pernikahan aku. Ya. Karena kan hubungan kita pada saat roasting doang, Ya. atau misalnya ada acara di Lapor Pak gitu kan. Sisanya aku nggak pernah tiba-tiba WA ngopi kali, itu tuh nggak pernah. Iya, itu kan nggak pernah Ya, gitu. ya, Atau ya. kayak misalnya sok-sok dekat kirim-kiriman stiker WA gitu, Ya, ya. ada gitu, Iya, ada iya. gitu. Atau nggak salin nggak begini? Iya. Ya. Atau ada yang nelfon gini, urusan kecil itu saya kondisikan gitu kan, Iya, ada iya, tuh. iya, bener. Tapi memang kayaknya nggak tahu deh bahas stiker itu. Ini dia stikernya. Iya. Oh berarti lu maksudnya lu nggak mau memanfaatkan situasi dan kondisi, jadi- hanya berdasarkan ya sudah kita ketemu di acara, kalaupun suatu saat jadi deket, bukan dasarnya karena saling bisa.
saling apa nih ya, saling mendekatkan diri dengan cara yang salah dalam tanda kutip. Iya, itu. Tapi padahal harusnya mah aku deketin aja kan jadi staf sus, dapat jabatan komisaris gitu kan harusnya ya. Atau ujung-ujungnya jangan-jangan emang lu udah punya kepikiran untuk nyalek juga? Aduh, belum kalau sekarang. Berarti ada kemungkinan. Kalau memang nanti aku udah punya kemampuan, mungkin, dan aku ngerasa kayaknya gue bisa fokus nih untuk ngurusin sesuatu, karena emang dasarnya kan maksudnya dari dulu tuh suka berorganisasi bang dari dulu. Jadi cuman kalau buat sekarang enggak dulu deh, aku nggak punya kemampuannya, nggak punya ilmunya, tapi pengen bisa bermanfaat, pengen gitu. Oh berarti nanti tuh karena lu nyiapin secara materi di otak lu, iya, ilmunya dulu, ilmunya dan segala macam, dan materi kampanyenya kan. Itu mah nggak usah disiapin. Oh iya, masa sih? Makanya saya kerja keras dari sekarang. Ya. Berarti belum punya. Iya, buat sekarang nggak. Karena ada yang nawarin. Kemarin berapa? Nggak dulu. Masih menikmati di apa ya? Ya karena aku masih senang kerja. Belum pengen mikirin banyak orang. Masih pengen mikirin diri, keluarga. Kan kalau kita udah terjun situ kita harus mikirin banyak orang kan, gak cuma mikirin partai. Ya. Dan Bapak kan juga suaranya pengen didengar, nggak cuma suara Ibu. Nah, ya maksudnya kan pasti bapaknya Kiki, ibunya Kiki punya keinginan. Siapa tahu bapaknya Kiki maunya Kiki nggak jadi caleg, kan siapa tahu. Suara Bapak juga harus didengar. Ya. Soleh. Oke, sekarang kita sedikit flash sale. Flashback. Nah, gitu. Gelap Shopee ini. Ke masa lalunya Kiki, masa lalu yang baik ya. Artinya dulu lu sempat kuliah di UNJ. Masa lalu yang baik, masa depannya buruk ya. Enggak, bukan kan, takutnya orang mikir masa lalu tuh pasti buruk gitu. Iya, betul. Lu kuliah di UNJ. UNJ. Angkatan? Besi kalau nggak salah. Angkat besi dong. Tahu nggak sih kenapa aku kayak gini? Kenapa? Gara-gara nonton yang episode Pak Haji Andre. Kayaknya harus gitu deh cara mainnya. Iya, simpel aja, nggak usah dipaksain. Oke. Ya, Berarti 2012 masuk, 2016 lulus. Nah berarti nih buat ponakan-ponakan kita tuh berarti satu alma mater, sama-sama kuliah di UNJ, Rawamangun kan. Cuma kayak kita tahun 2012. Om tuh tahun 1972 kalau enggak lah, Om kan 1998. Punten, Om itu lahir tahun berapa sih? Om itu 1979. 79 ya, beda 6 tahun sama mamaku loh. Mamaku 73. Mamaku 73. Enggak usah disambungin ke sana, bisa aja sih sebenarnya ya. Maksudnya kan kita lagi ngebahas pendidikan lu ya. Enggak ada korelasinya sama nyokap lu deh. Dan umurnya terserah dia mau beda berapa tahun juga. Enggak ada urusan sama gua ya. Masa kalau ketemu enggak usah panggil ibu, boleh teteh gitu. Ya tetap aja dia kan lebih tua daripada gua dan dia udah punya anak. Jadi gua panggilnya ya ibu lah gitu. Jadi harus taat sama ibu. Taat. Nurut sama ibu. Tapi suara bapak juga harus didengar. Iya. Kalau ibunya sendiri nggak ada bapaknya? Kenapa? Kalau ibunya sendiri nggak ada bapaknya? Lu masih pengen ngajar gak sih? Kan guru nih, dulu kan guru, ya kan? Kayak Cagur kan calon guru, pengen ngajar, ada juga keinginan buat ngajar. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau bahasan, buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Susah juga sih kayak jadi guru tuh. Kan gue cuma sekedar calon nih. Gue aja waktu itu sempat kuliah interaksi belajar mengajar. Yang gue pikirin bukan materi pengajarannya seperti apa. Yang gue pikirin adalah gimana caranya teman-teman gue di belakang nih. Karena kan gue ceritanya ngajar di depan. Iya. Gimana caranya mereka semua ketawa. Udah begitu. Udah. Yang gue pikirin itu. Oh. Jadi memang untung gue nggak jadi guru. Anda sudah guyon sejak dulu ternyata. Iya. Jadi kalau misalkan gue jadi guru mungkin
murid-muridku ya stres ya. Enggak lah. Ya kalau nggak ada belajarnya kan, kalau bercanda doang kan juga nggak jadi apa-apa Iya gitu. sih. Susah gak sih Ki jadi guru? Ya pasti susah-susah gampang. Kalau aku kan karena ngajar bahasa Indonesia, ngajarnya ke anak-anak SMP SMA gitu. Nah, komedi tuh jadi salah satu yang selalu aku terapin secara nggak sadar ya. Oh, kenapa gue jadi pelawak? Ternyata waktu aku ngajar komedi tuh udah aku sisipin di pelajaran bahasa Indonesia biar anak-anak tuh nggak boring. Oh iya? Iya, kan apalagi SMP SMA, ya Allah siapa yang mau diatur sih? Iya. Kita harus jadi teman kan, jadi harus Betul. bro gitu. Lalu nggak dianggap adik kelas? Kayaknya ada yang anggap aku adik kelas. Ada? Soalnya aku sampai dipacarin sama dia. Ada lu? Beneran? Pacaran sama murid lu? Kelas berapa? Dia kelas 3 SMA. Aku baru lulus banget, ya, masih mentes banget, lagi ranum-ranumnya itu. Wow. 20 tahun usia aku waktu Lu itu ibarat kan. jambu monyet nih, lu lagi monyet-monyetnya ya. Kan ada jambu Iya, air, iya, jambu iya, kristal iya. gitu, Iya, lagi iya, kristal. sorry, Jambu monyet lagi monyet-monyet. Oh, lu belum pernah pacaran? Berapa lama? 4 bulan. Putus karena dia mau UN. Astaga. Tapi nggak lu pacaran itu Lucu banget. nggak kebayang lu gue. Ada lah ya murid yang menikah dengan gurunya, iya, iya. ada beberapa berita-berita itu. Tapi maksud gue ternyata itu dialamin sama lu. Iya. Pertimbangan lu nerima dia sebagai pacar, kan dia murid lo. Ya makanya mungkin dia nganggap aku ada kelas. Dia sweet banget Pak Wendy. Gini terus ketemu lo. Itu sweet. Iya. Sweetnya gimana maksudnya? Dan ya Allah, mungkin karena aku juga kecil kali ya. Ya. Guru baru kan pasti inceran anak-anak SMA dong, Yoi. gitu kan. Terus abis kayak gitu, jadi awal pertama kali aku masuk ngajar, terus absen satu persatu, dia udah mulai kayak ngerjain. Aku panggil namanya, terus dia suruh, ini bu, ini miss, dulu manggil miss Kiki kan, ini miss, oh kamu, karena kan aku nggak tahu siapa-siapa kan. Terus pas aku panggil lagi ini, lah namanya itu dia juga gitu. Dari situ tuh, terus kayak lucunya adalah ini anak, jadi awalnya dia tuh pelajar, kan dia kelas 3 SMA, ada pendalaman materi. Yeah. Setiap kali pendalaman materi, mata pelajaran dia nggak pernah masuk. Cuma di pendalaman materi bahasa Indonesia dia masuk. Nah, aku kan emang dekat sama murid-murid tuh. Aku baru ngajar dekat sama murid kayak, Miss, ayo Miss kita nongkrong ke Starbucks, Miss. Gitu. Kalau aku selalu bilang, aku punya 3 rules di kelasku. Oke. Setiap kali aku masuk kelas tuh kayak perkenalan, saya punya 3 rules di kelas saya. Rules yang pertama adalah saya jaga rahasia kalian, kalian jaga rahasia saya. Mereka, wah pasti mereka, wih, kenapa nih gitu. Jadi silakan kalian mau curhat apapun ke saya. Tapi kalau saya curhat, kalian juga harus jaga dari kelas-kelas lain. Nah, ketika mereka udah bisa percaya. Yang kedua adalah aku bilang, kalau saya bilang kerjakan 10 menit, kerjakan 10 menit. Kalau saya bilang kumpulkan, maka kumpulkan. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikan itu semua, saya kasih kalian free time. Gitu. Tapi dalam kelas, lu bisa main handphone, bisa ngobrol. Yang ketiga adalah di sekolah tolong anggap saya orang tua kalian sebagai guru. Tapi di luar kita mau nongkrong, kalian mau ngajak saya main, ayo. Itu rules itu. Nah itu yang bikin aku jadi cepat dekat sama murid. Nah salah satunya mungkin dia gitu. Mungkin kayak dia ngerasa ini kayaknya cewek yang gue incer deh. Berarti lu backstreet dong sama nih Ya cowok? pasti dong. Ya pasti dari guru-guru sekolah. Ini lucu banget, ini gemes banget, Medan harus tahu cerita ini. Jadi Belum cerita lo dia. karena gue geli sendiri pas Iya, gue iya. ngebayangin Pak Men. Lu ketawa malah kayak boneka LOL lo. Gimana? Apa gelinya kenapa? Nih ya, ini ke sweet-sweetan yang dia lakukan ya. Oke. Waktu itu dia kalau jemput nih, naik mobil, mobil, ya kan. Lu kan sih masih susah ya, Yeah. gitu. Terus dia bukain pintu. Keren. Kira kata gue kayak FTV nih. Keren. Kayak bukan Randy Pangalila gitu. Bukain pintu bagasi belakang. Naiknya gini. Datangnya diculik iya. Diiming-imingi. Oke, buka pintu. Iya, terus kita nonton. Pas nonton, lah kan aku kan guru ya. Iya. Pasti kan aku yang harus bayarin dong.
Ya kan maksudnya itu gengsi lo lah gengsi ya. lah, karena kan aku emang sering kayak nonton sama yang aku bilang sama temen dia, ya Miss Kiki yang traktir. Nah, tapi ini berdua doang. Karena waktu pas dia bilang, Miss nonton dong kapan-kapan, ayo mau sama kelas 3 ini. Ya rame banget kayak mau demo berdua aja lah gitu. Kata gue, wah nantangin nih ya kan. Siapa berani? Takut dong. Berangkat terus pas di depan ini omongin apa tukang tiket ya kan si mbak itu, aku ngeluarin dompet dong, terus dia bilang gini, dia lebih tinggi daripada aku kan, udah pasti. Terus dia gini, apaan sih anak kecil, aku aja yang bayar. Oke, itu masa lalu menyenangkan buat lu dan juga mungkin menggemaskan buat lu. Kita berarti lompat ke apa yang terjadi sekarang, dan lu ketemu sama suami lu, Hairi. Di dating app katanya. Dating apps. Itu seputus asa itu diri lu akhirnya mencari seseorang di dating app dan jodoh. Aku kan 2 kali main dating apps. Pertama sama yang mantan. Oh, yang mantan pun dating app? Dating app Minder. Oke. Apanya? Aplikasinya atau mantan lu? Dua-duanya. Oh, oke. Dua-duanya. Nah, kalau ini kan ganti aplikasi akhirnya. Gagal nih, kurang bagus. Pindah. Dan dapat juga, alhamdulillah nikah. Emang kalau ditanya putus asa banget. Karena circle sekolah, kuliah udah pada nikah. Yang belum tinggal sisa-sisa doang kan. Betul. Kalau di entertain aku kurang terlalu percaya. Betul. Kurang percaya akunya bisa dapat orang entertain gitu. Bisa aja sebenarnya. Cuma mungkin di bawah alam sadar lu pengen dunia yang berbeda. Mungkin. Orang di dunia yang berbeda supaya mungkin siapa tahu itu bisa jadi hal yang menyenangkan buat lu. Kalau lu kerjaannya sama misalkan gitu, sesama orang yang entertain, atau enggak lu nikah sama anak-anak stand up, yang ada lu berdua saling nyolong. Kok nyolong? Nyolong materi stand up. Bikin materi nih. Iya, akhirnya kan saling curiga satu sama lain. Aja nih lucu gitu. Masa lalu dijadiin materi suami lu, materi suami lu dijadiin materi lu. Udah pasti itu begitu. Pasti. Nggak akan berlangsung lama gitu. Dan gua nih ponakan sialnya ya menjadi bagian dari ceritanya Kiki gitu. Lumayan tempat buang sampahnya Kiki. Minta nasehat. Iya. Dia nggak tahu kita juga banyak masalah kali ya. Tapi nggak apa-apa, namanya adek kan ya. Maksudnya ketika sedang berada di posisi bingung menentukan siapa kira-kira yang akan menjadi jodoh yang tepat. Tapi nggak butuh waktu lama loh Ki, dari selesai dengan mantan lu sampai akhirnya lu menemukan Hairi dan memutuskan untuk menikah. Mantap untuk menikah gitu. Itu juga aku kayak nggak nyangka sih, karena biasa aku pacaran 2 tahun 3 tahun. Betul. Kok Hairi? Kenapa? Mau ya? Kenapa? Ya maksudnya kan gue lihat Hairi tuh nih dua orang yang bertolak belakang sama lu kan. Betul. Hairi tuh yang namanya diam banget. Suaminya Kiki tuh menurut Om tuh pendiam banget. Iya. Sementara lu tuh yang bergerak terus gitu. Iya betul. Jadi apa ya? Aku juga nggak tahu. Mungkin itu yang dinamakan jongos. Kita kan nggak tahu. Tapi proses pendekatan sebenarnya butuh berapa lama sampai akhirnya kalian yakin, oke, let's go, kita married? Jujur Li, dari beberapa orang yang match di aplikasi, 4 orang pindah ke Instagram. Setelah aku kan kalau di aplikasi Bumble itu harus cewek duluan yang ngechat. Jadi kalau udah match tuh nggak bisa cowok, harus cewek duluan. Nah aku tuh ngetes dengan chat ini alay nggak. Alay tuh arti gini, kayak Nora ketemu, iya aduh Kiki Saputri, itu pasti udah nggak bakal aku balas lagi. Ya, aku yang emang cari yang ya dia nganggap aku manusia biasa gitu. Terus salah satunya adalah Hairi pindah ke Instagram karena aku pengen tahu kepribadian orang dari Instagram. Kalau kan bisa kelihatan tuh ini orangnya gimana, captionnya atau foto-fotonya gitu kan. Terus nah ketika sama Hairi tuh bukan orang yang aku pilih sebenarnya. Karena aku insecure. Insecure. Kenapa sih lu pengen ngeset diri lu supaya orang menilai lu tuh sebagai seorang bom molotov? Meledak-ledak. Bomsek.
Ya, jadi karena pas liat Instagram dari yang lainnya tuh kan aku waktu masih tinggal di Jatiwaringin, jadi nge-swipe up-nya Jatiwaringin kan ada yang dari. Sorry, Jatiwaringin. Iya. Tahu gak sih dari Jatiwaringin? Oh. Sorry nggak pernah. Aku kan baru di Jakarta kan juga baru. Kalau hack aku tahu. Taman Mini. Taman Mini Square itu. Iya. Sorry. Iya dapetnya yang orang-orang Pondok Gede. Iya. Itu pede tuh aku. Iya. 2 orang tuh, 3 orang aku lupa. Nah pas lagi dilapor Pak, Maxa sama anak Jaksel. Hari itu, makanya pas kalau Instagramnya, wah aku minder, aku insecure parah. Nggak bakal mau dia kekayaan nih, nggak bisa nih gitu. Dianya terlalu kaya menurut lo. Iya, karena fotonya di luar negeri gitu-gitu. Di Malibu Studio juga bisa sih setnya. Sekarang orang foto salju Korea itu kan cuma busa doang. Iya, Ada kayaknya. juga. Iya bener. Foto Malibu banget. Sorry. Ya udah, Tarjan Studio. Ada. Oke, Gitu. lanjut. Terus akhirnya jadi aku ketemuan dulu sama 2 cowok lainnya yang aku kasih lihat fotonya, yang kalian hina-hina batiknya. Tapi bagus kan, pada akhirnya abang-abang lo tuh emang bener-bener jadi penyaring yang ngejagain lo pada akhirnya. Tapi awalnya aku kenal sama orang ini sama sekali gak mikirin batiknya Om Wen. Jadi pas keluar itu aku zoom, aku jadi apa iya ya. Padahal gak penting juga tapi jadi keganggu. Iya lo keganggu juga. Tapi kan? sebenarnya bukan karena itu ya kita selesai ya. Bukan. Pastilah. Kan hati juga berbicara Ki. Iya. Iya dong. Apalagi lu memang sedang mencari, terus tiba-tiba lu menemukan orang yang menurut lu tepat. Akhirnya lu menikah dengan Hairi, sebuah pernikahan yang luar biasa. Maaf juga nih, kemarin gua belum bisa ngasih sesuatu. Lu kan juga, yang gua tahu nih lu koleksi baju dinas katanya. Iya, ada. Pak Wendy mau ngasih aku, Om Wen mau ngasih baju dinas. Lu tahu dong baju dinas. Buat yang berkeluarga tahu dong. Iya. Karena istri Om Wen juga. Iya. Gonta-ganti tuh. Gonta-ganti pasti. Nah, nih. Ya ampun mau dikasih. Ini bakal aku pakai malam ini juga sama Hairi langsung. Silakan nih baju dinas yang udah Om Wen siap. Lu jangan underestimate. Kalau istri yang make juga, masa iya laki? Saya bukan nggak mau terima karena nggak mau make. Saya juga bisa nih peraninnya kan seru ya. Seru dong, pernah buka jadi, kancing atu. Iya kan? Jadi polisi juga seru. Cuman kan ini Anda lihat ya, nih. Nah, kenapa? Saya makanya masa megangin gini kegedean Om Wen. Orang juga yang imut-imut yang muat gitu maksudnya jangan yang kegedean. Oh. Nah kalau kegedean mah melorot sendiri nggak usah saya buka sletingnya. Pas saya blar gitu. Oh maksudnya pengennya biar celananya ketahan. Iya. Oh, nih sabuknya. Sama sepatu. Nah jadi lengkap. Nggak merosot celananya. Celana nggak merosot terus ketahan di bawah. Iya Ki. Iya. Lu kan pelawak, lu komedian, improvisasi Ki. Iya. Saya langsung punya ide nih. Nah, jadi pas nanti kan malam nih, saya pakai nih kan seragam linmas ya kan. Hari pulang kantor kan. Pas masuk kamar buka pintu, bos. Ya kalau lu ngomong kayak begitu, gua minta waktu dah sama lu. Berapa buat apa? Ya gua beli portal dulu. Iya, kurang dapet kalau ada portal. Maksudnya yang seksi-seksi gitu loh Om Ini Wen. ya seksi, menurut gua sih bakalan seksi juga kalau dipakainya. Ini jatuhnya sepatu keker dipakai. Om Wen ini. Enggak, kancing buka satu, ya kan? Kancing buka satu, terus ini dilipet. Sepatunya dipakai. Terus bener buka pintu, set. Bos. Tetap. Terus akhirnya nengok kan, nih buat ngopi gitu dong. Lu tuh suka ada kode-kode gak sih tersendiri kalau misalkan mau ngajak suami lu main ke Dufan? Iya kan fantasi gitu. Iya. Ngantuk Tur, ngantuk. Pas gue nengok kesini jatuh.
mukanya jelek banget nahan tuh. Karena pas dia ngomong, Om Wen nengok aja kayak, jadi kan tahan. Gimana? Kalau mau ngajak kode kan ya kan yang Om Wen bilang, Hairi kan pendiam anaknya kan. Nah, Kaku banget kaku kan. pasti. Jadi awal-awal tuh emang aku terus yang memulai. Nah, makanya gue bilang kalau lu pakai outfit ini, pakai seragam ini, kodenya gampang. Gimana? Pukulin tiang listrik 3 kali. Tong gitu. Tapi seberapa bahagia lu sama Hairi? Menemukan Hairi? Bersyukur alhamdulillah Om Wen kalau apa ya mungkin kita tuh dipersatukan untuk saling melengkapi satu kekurangan satu sama lain, apa yang mungkin Hairi belum pernah atau belum coba Kiki yang ngasih insight, atau misalnya kalau Kiki yang belajar soal kesabaran itu juga dari Hairi. Cuman apa ya, kalau bahagia pasti bahagia banget sampai ngerasa tuh kalau di momen malam Kiki suka ngeliatin dia tuh sambil nangis gitu loh, kayak duh baik banget nih, orang sempet takut amit-amit nauzubillah milik takut ditinggal duluan. Nah, ayo dong yang pelit kayak apa kayak jahat kayak gitu, biar karena kan kalau orang baik matinya cepet. Gak gitu juga patokannya, gak gitu juga. Maksudnya Gua pikir lu sedih ngelihat Hairi tidur tuh karena dalam hati lu mikir gini, udah gue tegor panggil bos kagak dikasih duit gitu. Gue pikir itu, ternyata enggak. Ya. Hai dulu itu terlalu jauh lagi, maksudnya kan. Iya tapi ya mungkin karena sebelumnya. Ya justru harusnya lu seneng dong punya suami yang almost perfect buat lo gitu. Amin. Artinya justru lu berharap, ayo dong ada bandelnya, ayo dong ada nakalnya, itu kan yang lu harapkan kan. Iya. Supaya agak sedikit balance sama lu kan. Iya maksudnya kan kadang-kadang gitu. Tapi Hairi asik kok, maksudnya dia mau untuk mengikuti alurku gitu. Orang tua pasti senang lihat lu akhirnya menikah. Tapi pernah gak mereka berucap, ngomong sama lu, apa perasaan mereka melihat lu yang sekarang? Kalau ya pasti bangga ya, maksudnya alhamdulillahnya gitu. Mama sama ayah selalu bilang nggak pernah nyangka punya anak yang bisa angkat derajat orang tua. Dulu yang termasuk kita yang diremehin orang, sekarang ngeremehin orang. Tuh, kita tuh kalau komedi dari lucunya aja pokoknya. Iya. Kalau kan harus saja nggak apa-apa ya gitu, maaf bercanda. Berarti lu udah jadi tulang pungli buat keluarga ya? Ayo tuh tulang pungli. Tapi udah anak-anak ya juga sih, suka banyak yang minta pungli ya kan, sekarang sumbangan dong kesini gitu. Ya alhamdulillah. Gimana? Jadi ya Kiki juga maksudnya bersyukur banget, salah satu manusia yang mungkin dipercaya Allah dikasih rezeki lebih, sekarang akhirnya bisa bantu keluarga sampai keluarga besar, sampai nyokolain beberapa ponakan gitu-gitu. Berarti lu udah ngerasa udah nyenengin keluarga lu atau masih banyak yang harus lu lakukan? Kayaknya mah manusia nggak ada puasnya ya, apalagi masih punya adik yang kecil-kecil kan tuh, masih ada yang SD, masih ada yang SMP, jadi masih harus Kiki masih mikir nanti mereka harus sampai kuliah, pokoknya jangan sampai cuma berhenti di Kiki nih, mereka sukses bantu lagi nanti yang lain-lainnya gitu. Karena kan apa ya, kalau Kiki bilang mah kemiskinan tuh jadi struktural di keluarga, bukan cuma keluarga kita tapi banyak keluarga yang nggak sukses gitu loh. Jadi nah Kiki ini alhamdulillah bisa ngejebol itu. Jadi di circle lu berarti artinya itu keluarga udah jadi struktural. Udah maksudnya banyak lah yang kuliah tuh tabu di keluarga besar Kiki dulu ya. Makanya Kiki alhamdulillah bisa berhasil, bisa jadi motivasi buat saudara-saudara, sepupu-sepupu bahwa pendidikan tuh penting gitu. Lu harus jangan mikir jangan cuma mikir gimana makan besok, lu harus bisa mikir 10 tahun ke depan hidup lu akan gimana. Meskipun nggak makan. Ya kau usah nunggu 10 tahun. 10 hari aja lu mati. Ya. Tapi orang tua pernah nggak sih ngasih ujangan yang selalu lu ingat sampai sekarang? Oh itu tuh ayah yang dia cuma ngomong itu aja, kata ayah. Pokoknya kalau misalnya kan dulu waktu kecil ya Kiki ngeliat mama nangis pulang-pulang ke rumah, misalnya ada yang ngomongin gimana kayak masa buat gitu aja nggak bisa kan, maksudnya kan ya emang kita kemampuan yang nggak ada, tapi kan rasanya mungkin seorang istri sedih ya, jadi kayak apa ya, terus kalau misalnya ngadu mungkin ke ayah cuma bilang nggak apa-apa orang begitu sama kita jangan begitu sama orang. Sepele tapi ternyata maknanya itu dalam banget. Sekarang Kiki alamin kayak orang ngehujat ya kan, orang
apa, oh ternyata maknanya tuh itu. Gak apa-apa orang jahat sama kita jangan tetap baik sama orang, jangan jahat sama orang. Iya, wajar aja orang hujat lu transfer. Iya. Batuk lagi. Mungkin ada, gue baru lihat gitu, maksudnya lu menanggapi hujatan orang dengan cara yang elegan sih menurut gue. Kalau gue sih udah jadi lu pilihan kan cuma dua, ngelayanin atau gue cuekin. Kalau lu layanin tapi dengan cara yang pada akhirnya membuat malu kan, dan membuat Instagram lu jadi rame. Rame orang yang hujat lagi supaya ditransfer lagi. Ya itu sebenarnya plus minus lah. Tujuannya sebenarnya awalnya mah sederhana aja Om Wen. Cuman karena aku tahu dulu zamannya susah tuh pasti orang karena nggak punya duit jadinya ngelampiasin marahnya ke orang lain. Ya itu aja, jadi makanya pas coba tes bang, daripada marah-marah mending sini kirim nomor rekening. Diiyain. Beneran kak gitu kayak. Iya tadi ngatain. Iya. Atau jangan-jangan orang yang menghujat lu itu memang cuma pengen dapat attention dari lu kan. Bisa jadi. Atau mungkin emang nggak suka kayak kalau artis begini seharusnya kan gitu. Ya banyak hal lah orang jadinya karena mungkin hidupnya nggak bahagia sehingga dia punya waktu untuk ngurusin hidup orang lain. Gitu. Kalau dia udah cukup bahagia dia nggak mungkin kepikiran buat ngurusin orang. Ya udah bahagia sama hidupnya. Kiki Saputri 2024 nomor urut 3. Oke Ki, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang. Menakjubkan. Untuk menjadi menakjubkan sebenarnya yang harus diingat sama ponakan-ponakan kalian itu satu. Kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan. Momen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.